Sambil menunggu teman-teman yang lain. Wah, keren gambar kita. Oke. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, kita akan mulai MK malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini, sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah-Mu. Meskipun mungkin saat ini kami dalam kelemahan tubuh, kami tetap percaya bahwa Allah pasti menolong kami. Akan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu tetap melimpah dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu yang ada. Kami akan memulai MK sore hari ini. Tuhan juga memberkati teman-teman yang belum bergabung, berkati mereka semua agar mereka juga dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu, meskipun melalui online. Engkau hadir di rumah kami masing-masing sepanjang MK malam hari ini untuk memberi kami hikmat dan berkat-Mu. Kami serahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan Mars MK. Tuhan Yesus bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi kita naikkan. Dimanapun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya Allah yang kita andalkan. Hanya Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, dan sumber kedamaian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan
berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan, hanya Yesus satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan, kita tinggikan namanya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan.
Tuhan, satu-satunya tempat kami berharap, satu-satunya Allah yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian, Kau penyembuhku. Tuhan, Kau pemulihku. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, sumber pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Tuhan yang setia. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kuasa-Mu. Dulu, sekarang, dan selamanya tak pernah berubah. Mujizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Allah Immanuel, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Sebab Kau yang kami andalkan, satu-satunya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Syukur bagimu Yesus, Kau satu-satunya. Terima kasih Tuhan, haleluya, syukur, terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, dan Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan sumber kedamaian bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Sonya. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan hikmat yang dari sorga. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Kami menyerahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Sonya. Makasih Bu Eli. Jam berapa ya? Salam semuanya.
Ini Mbak Erna belum masuk ya, lupa soal Mbak Erna aku tadi. Oh, Bu Puji. Aku Ya. juga lupa, Bu. Lupa ya. Bu Erna gimana ya? Semuanya. Maaf terlambat. Nggak apa-apa, ini baru mulai sambil nunggu teman-teman. Ya, terima kasih. Hari ini kita mau belajar tentang keadaan manusia setelah dosa menguasai. Diambil buku warta, Bu Erta kan juga dapat buku warta ya. Saya singkat saja. Dosa adalah setiap ketidaktaatan terhadap firman Tuhan ataupun pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Kita ambil nasnya daripada Kejadian pasal 3. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah gitu ya. Jadi manusia diciptakan itu baik dengan rencana dan tujuan daripada Allah. Manusia diciptakan itu tidak seperti robot. Jadi manusia itu punya free will, punya kehendak bebas. Manusia diciptakan itu punya hak untuk taat dan punya hak untuk tidak taat. Jadi manusia itu bisa memilih. Berbeda kalau robot ciptaannya atau malaikat tidak bisa memilih. Gitu ya. Dalam Kejadian 2 ayat 16. Kita baca lebih dahulu Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Gitu ya. Jadi ini firman Tuhan kepada manusia yang pertama, kepada Adam. Jadi di taman itu banyak sekali buah-buahan gitu ya. Semua boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah itu, yaitu pohon buah pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Tetapi yang namanya iblis itu selalu akan berusaha untuk menggagalkan rencana Allah kepada manusia. Permisi. Selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Allah untuk manusia gitu ya. Jadi dalam hal ini iblis menggoda manusia dalam rupa seekor ular. Gitu. Ular adalah binatang yang paling cerdik kalau kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi ular saat itu adalah yang paling cerdik. Dan ini dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia. Dalam hal ini adalah yang digoda wanita. Ya, hati-hati sama wanita. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1, 2. Jadi mulai ayat 2 sampai 6 gitu ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan semuanya, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah.
tahu tentang yang baik dan yang jahat, gitu ya. Jadi iblis mau menggagalkan rencana Allah melalui wanita, gitu ya. Wanita ini, hati-hati dengan wanita. Wanita itu karakternya itu gampang tertarik, gitu ya. Gampang tertarik, gampang dirayu, gampang dibujui, gitu ya. Jadi permisi sebentar ya, di depan kok rame. Pan. Temen Ivan. Aku tadi nggak di kamar. Jadi perempuan itu melihat bahwa buah itu loh baik, buah itu loh menarik, tampaknya itu sedap gitu ya. Dan ini iblis bilang bahwa buah itu akan memberikan pengertian. Kalau dalam Alkitab sederhana disebutkan menjadi bijaksana. Jadi tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Oh, jadi perempuan ini, yaitu Hawa itu jadi makin tertarik gitu ya. Oh, jadi buah itu menarik, sedap, bisa bikin bijaksana, bisa seperti Allah lagi. Jadi perempuan ini tertarik dengan ini juga bisa menjadi seperti Allah gitu ya. Jadi iblis menyerang manusia pada titik lemahnya manusia, yaitu wanita yang saat itu gampang tertarik dengan hal-hal yang indah, yang bikin dia untung gitu ya, bikin untung. Aku jadi tahu mana yang baik, mana yang jahat, aku jadi bijaksana, aku bisa seperti Allah gitu ya. Jadi sama dengan Allah gitu. Wah, jadi kita itu sebagai manusia masing-masing mempunyai titik lemah. Nah, kita yang harus menjaga bahwa titik lemah inilah yang akan dikejar oleh iblis. Apakah titik lemah kita itu uang, misalkan ibu-ibu biasanya suka uang gitu ya. Ya semua orang suka uang sih. Tapi mungkin suka sekali dengan uang, kepingin beli tas yang bagus, kepingin beli baju yang bagus, kepingin mobil gitu ya. Kita harus hati-hati. Kita masing-masing pasti tahu titik lemah kita itu apa. Itu yang pasti akan dikejar oleh iblis gitu ya. Mungkinkah soal uang, mungkin soal hobi, mungkin juga hari-hari ini ya, saya banyak dapat cerita dengan teman-teman gitu ya. Manusia digoda hari-hari ini dengan perjinahan. Kalau ibu-ibu percaya, aku nggak akan cerita, tapi banyak yang cerita. Itu bukan anak-anak muda loh. Bahkan yang tua-tua pun digoda dengan hal ini. Jadi kita semua harus hati-hati gitu ya. Dan yang umumnya terjadi saat ini juga titik lemah kita itu apa? Titik lemah saya mungkin khawatir gitu ya. Itu pun titik lemah. Takut, itu pun titik lemah. Kita semua bisa takut, bisa khawatir, apalagi saat-saat pandemi ini ya. Tapi janganlah ketakutan, kekhawatiran itu akan menjadi serangan iblis, membuat kita ini jadi tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita meragukan firman Tuhan, saking khawatirnya, saking takutnya, jadi nanti seperti perempuan ini, seperti Hawa ini. Jadi tidak percaya akan perkataan Tuhan melalui firman-Nya, lebih percaya sama khawatirnya gitu ya. Lebih percaya sama kebutuhan sehari-hari yang uang itu daripada perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa kita akan dicukupkan gitu ya. Jadi masing-masing kita punya kelemahan dan kita harus waspada dengan hal itu supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dosa tadi itu apa?
dosa tadi adalah pemberontakan atau ketidaktaatan terhadap firman, bukan? Nah, kalau kita ini mulai ragu-ragu atau tidak percaya firman, mau-maunya sendiri, aku maunya takut, terus khawatir, terus pokoknya firman terserah ngomong apa, aku nggak peduli. Pokoknya aku sekarang khawatir, aku sekarang takut. Aku sekarang butuh uang, aku nggak peduli. Meskipun firman Tuhan bilang bahwa aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu gitu ya. Nah, jadi itu pun kita bisa jatuh dalam dosa hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi kita beruntung dalam hal-hal kelemahan, saya pun juga punya kelemahan. Setiap kali saya merasa aduh aku kok khawatir gitu ya, saya berdoa minta kepada Roh Kudus tolong kuatkan aku, tuntun aku soalnya aku sekarang khawatir gitu ya. Jadi Kak Popo mengaku kepada Tuhan kalau khawatir, mengaku kepada Tuhan kalau kita membutuhkan sesuatu, itu enggak apa-apa. Roh Kudus pasti akan menolong dan firman-Nya pasti akan tergenapi kalau kita percaya kepada Tuhan gitu ya. Pekerjaan iblis itu sukanya itu menambahi dan mengurangi firman Tuhan, bahkan menyebar hoaks. Kayak tadi dibilang loh nggak boleh dimakan oleh Allah, tapi dia bilang loh enggak, itu apa? Kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Kamu bahkan akan menjadi seperti Allah, tahu pengetahuan baik dan tahu pengetahuan buruk. Jadi di pikirannya Hawa ini jadi terombang-ambing, jadi tertarik sama buah itu, akhirnya dia tidak taat kepada firman Allah gitu ya. Kita baca di Ulangan pasal 4 ayat 2. Halo Mbak Erna. Ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu gitu ya. Nah, iblis seringkali menambahi firman, mengurangi firman gitu ya. Jadi bikin kita ragu-ragu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu saya punya pengalaman dulu itu kan si Ping-Ping itu habis lulus kuliah ditawari sama saudara saya yang tinggal di Batu. Di Batu dulu kalau masuk pegawai negeri itu gampang sekali. 50 juta masuk pegawai negeri. Yang waktu zamannya Pak Edi ya Pak Nyoman. Itu banyak yang nyogok. Banyak yang nyuap lah. Pak Aliong itu punya uang. Bukan Pak Aliong loh yang nyuruh nyuap. Saya yang nyuruh. Aduh, ampun Tuhan. Saya yang nyuruh. Lupa, cuma ini kan ada uang 50 daripada nanti cari kerja, nanti gajinya kecil. Ini masa depannya baik kan saudara saya kan datang toh. Saya sendiri yang nyuruh Pak Aliong itu. Lah untungnya Pak Aliong itu gak mau. Soalnya gini, kan saudara saya itu kan bilang gini, aku sih belum ngerti firman ya. Saudara saya itu bilang gini, loh Mbak, itu semua tes-tes itu palsu. Tes-tes semua itu palsu. Itu semuanya nyogok. Siapa yang bayar ya pasti masuk. Itu terkenal kalau dulu itu di Batu. Itu memang kenyataannya gitu. Jadi aku pikir gini, aku tahulah kalau nyuap itu dosa pasti tahu, bohong lagi bilang nggak tahu. Tahu. Tapi nah kalau semua gitu paling nggak apa-apa paling ya gitu ya. Kalau semuanya gitu paling nggak apa-apa paling Pak, kan semua gitu. Kalau kita nggak masuk, no ping-ping, orang lain loh yang masuk. Oh doai aku gitu. Suami saya kekeh nggak mau. Ngapain kerjaan pegawai negeri gitu. Pokoknya ada yang marah-marah. Aduh puji Tuhan nggak mau ya. Ya itu kadang-kadang, nah dalam hal ini aku tadi baca firman ini, oh ngerti aku bahkan pernah melakukan gitu ya. Jadi biarpun semua, jadi kelihatannya kalau semua melakukan itu yang kurang benar, jadi kelihatannya kayak benar gitu. Nah ini godaan, ini perempuan sudah terbukti ya. Ya untungnya tidak dikerjakan. Ternyata kenapa semua orang bisa bayar? Jadi orang-orang yang sudah bekerja lama, sudah waktunya diangkat. Kalau dulu kan kerja lama dulu, jadi honorer. Setelah itu diangkat.
Yang diangkat itu enggak diangkat, diserobot sama yang nyogok-nyogok ini tadi. Bayangkan, bayangkan kalau nyerobot punya orang, waduh. Aduh, dulu belum ngerti firman, tapi puji Tuhan enggak jadi gitu ya. Jadi kira-kira menggoda iblis itu suka menggodanya gitu, halus gitu ya. Halus kelihatannya enggak apa-apa gitu ya. Oh, enggak apa-apa wong semua gitu. Nah, jadi kita hari-hari ini harus hati-hati. Sama seperti yang kita kejadian, masa kejadian aja sudah terjadi kita masih melakukan podo jadul kita. Ya gitu ya. Nah, sekarang keadaan manusia setelah dikuasai dosa atau akibat dosa gitu ya. 1, hubungan manusia dengan Allah rusak. Pasti itu, wis. Kita baca di ayat 10. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Gitu ya. Wah, sebelum Adam dan Hawa ini makan buah, sebelum Adam dan Hawa ini jatuh dalam dosa, hubungan Adam dan Hawa sama Tuhan itu harmonis, mereka bisa bicara gitu, nggak ada ganjelan apa-apa, harmonis, hidup bahagia di surga sana. Di Taman Firdaus itu. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, tiba-tiba manusia itu jadi tahu kalau dirinya telanjang dan menghindari Allah. Yaitu hubungan manusia dan Allah sudah rusak gitu ya. Jadi malu, jadi takut gitu. Ketemu Tuhan malu, telanjang. Takut gitu ya. Takut kenapa takut? Soalnya sudah melanggar perintah Tuhan. Sekarang di ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan gitu ya. Wah, akibat setelah manusia jatuh dalam dosa, dikuasai dosa, selain hubungan manusia dengan Allah rusak, bahkan manusia berani loh ini menyalahkan Allah. Loh, karena wanita itu kau tempatkan di sisiku ini loh, wanita ini loh. Karena itu dia yang memberi aku buah itu, jadi aku ikut makan. Berarti dia kan menyalahkan Allah. Mulai menyalahkan Allah karena dia setelah makan buah, setelah berdosa, bukannya minta ampun, menyalahkan Allah. Kedua, menyalahkan wanita itu. Dan wanita itu juga menyalahkan ular gitu ya. Jadi saling salah menyalahkan, mulai bertengkarlah. Jadi ketika manusia dikuasai oleh dosa, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Sudah pasti itu. Nah, dan juga manusia mulai tidak menghormati Allah. Tetapi Allah itu kan sifatnya adil ya. Jadi akhirnya semuanya dihukum. Jadi Adam dihukum untuk bekerja keras, Hawa juga dihukum, nanti akan susah melahirkan gitu ya, susah payah mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dan ular pun dihukum akan berjalan dengan perutnya dan makan debu tanah gitu ya. Dan hukuman yang terberat adalah manusia diusir daripada Taman Eden. Itu adalah hukuman yang terberat. Ketika manusia ada di Taman Eden, manusia senang, hidup bersama Bapa di surga senang, nggak mikir ini itu. Tetapi setelah diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus itu, manusia tinggal di dalam dunia kan, jadi harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Akibat dosa ini ya,
jadi harus bekerja keras untuk menutupi kebutuhannya dan mengalami bermacam-macam penderitaan, pergumulan, juga bisa sakit, bahkan juga bisa mati. Ketika manusia terpisah dari Allah, itu kan rohaninya mati ya. Ada hamba Tuhan yang bilang bahwa bukan cuma rohaninya yang mati, bahkan tubuh jasmaninya itu sebetulnya juga mati. Karena 1000 tahunnya manusia kan satu harinya Allah. Manusia Adam itu umurnya 970 tahun. Jadi sebetulnya Adam pun sudah dihukum mati. Adam mati itu. 970 itu untuk Tuhan tuh 1000 tahun tuh satu hari. Jadi rohaninya mati, tubuhnya pun juga sebetulnya mati juga. Fisiknya juga mati gitu ya. Hukumannya berat sekali. Dan dosa itu merusak sekali banyak hal. Anaknya si Kain, bahkan karena cuma iri aja loh. Cuma iri itu bisa membunuh adiknya. Jadi dosa itu ketika ada di dalam pikiran, itu sangat berbahaya kalau kita tidak tundukkan oleh pikiran-pikiran Kristus. Jadi dosa itu nanti jadi dibuahi akan jadi perbuatan dan sangat berbahaya gitu ya. Tapi dosa kita kan semua sudah berdosa gitu ya. Tapi berita baiknya Allah itu kan adil ya. Juga menghukum manusia yang berdosa, tetapi Allah itu juga baik dan setia. Pada ayat 9 coba kita baca. Pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Aduh, sangat sayang ya, Allah kepada manusia itu sangat sayang. Jadi udah tahu berdosa, udah tahu berbuat salah, masih dicari, udah tahu sembunyi gitu dicari ya. Aku ingat Ivan waktu masih kecil dulu habis makan permen, itu sembunyi. Di manakah engkau gitu ya? Di manakah engkau? Ivan tuh makan permen tuh badannya panas malam. Jadi dia sembunyi, saking kepinginnya nyolong permen itu terus sembunyi. Jadi aku tadi bayang udah berbuat dosa, udah nggak taat, tapi Tuhan masih cari itu. Tak bayangkan itu kayak Tuhan tuh sayang sekali masih Mas berbuat salah dicari itu kayak bukan marah kayak ini. Kayak di manakah engkau gitu ya. Bahkan sebelum diusir itu loh, dibikinkan baju dari kulit binatang supaya tidak malu, tidak kedinginan. Adam Hawa itu setelah itu baru diusir ke dunia. Diperlengkapi dulu, disayangi dulu gitu ya. Di ayat 21 enggak usah dibaca wis. Ayat 21 dibuatkan baju binatang. Mari kita baca ayat 15 sekarang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di ayat 15 ini, bahkan sebelum manusia diusir ke dunia gitu ya, on the spot saat itu juga Tuhan Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia ini. Belum aja dihukum. Belum dihukum loh ini. Belum ke dunia ini loh. Wes direncanakan keselamatan saking sayangnya sama manusia. Langsung on the spot saat itu juga dibikinlah Allah berfirman untuk menyelamatkan manusia. Berarti keturunan perempuan itu, jadi nanti akhirnya adalah yang dimaksud itu Yesus itu, dengan karya salibnya akan melucuti senjata iblis. Iblis nanti dikalahkan oleh keturunan perempuan itu, yaitu Yesus melalui karya salib gitu ya. Jadi karya salib ini setiap orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan dan mengaku dengan mulutnya itu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau sudah bertobat, mengaku, percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis hubungan kita dengan Allah pulih kembali. Pulih kembali karena
Yesus yang sudah mati untuk kita, pulih kembali. Jadi kesimpulannya itu gini, kalau firman itu datang kepada kita, sudah nggak usah ditanyakan, nggak usah dibahas, nggak usah didebat, nggak usah ragu-ragu. Kalau ada firman Tuhan datang, ditaati saja gitu ya. Soalnya hari-hari ini sungguh hari-hari yang sangat jahat. Kita nggak tahu ke depannya itu nanti kayak apa. Kalau lihat nubuat-nubuat itu ya bulan 2022 itu berat, bahkan ada penyakit yang lebih berat, ada krisis ekonomi, mau ada apa lagi kita nggak tahu ya. Tapi hubungan kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah itu kita terima dengan syukur dengan kita membangun hubungan yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati banyak orang. Mungkin ada baiknya kita ini hari-hari ini berinteraksi dengan orang, mungkin meskipun nggak kenal, kalau kita baca di WA group, kira-kira ada orang yang sedih atau susah, atau orang-orang yang kecewa, kita japri aja lah, wis japri lah, telepon lah. Itu yang saya lakukan hari-hari ini. Mungkin dengan berinteraksi, omong-omongan sedikit itu tadi, mungkin kadang-kadang ada kasih Bapa yang keluar, kadang-kadang ada firman Tuhan yang keluar gitu. Nggak tahu firman itu akan memulihkan orang saat ini, mungkin juga enggak, tapi firman pasti nggak akan gagal. Suatu saat pasti akan mencapai maksudnya. Jadi kita lakukan bagian kita saat-saat ini sebagai sebagai rasa terima kasih lah kita kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita untuk berinteraksi banyak orang dan memberkati gitu ya. Mungkin 1-2 ayat, nggak sekarang. Minggu lalu saya sudah bilang saya pernah bunuh diri tapi diselamatkan oleh satu firman, bahkan setengah, sepotong itu bisa menyelamatkan nyawa manusia. Apalagi nanti saat-saat ini pasti banyak orang bingung sudah. Nah, itu yang saya harapkan dari kita semua, dari MK Sahuja 3, juga terutama saya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sharingnya ya. Bagaimana kita melawan tipu daya iblis? Kenapa ini? Oh, suara trompet Dona. Bagaimana kita melawan tipu daya iblis atau intimidasi pada iblis? Apakah ada pengalaman? Coba ceritakan yang punya pengalaman. Bu Yuni lebih dahulu mungkin. Kita dulu ya. Mungkin Bu Sulis. Kok di saya suaranya kecil banget ya, bukan kenapa? Suaraku. Di aku normal. Bu Sulis habis angkat telepon. Di aku normal suara Bu Gem. Baru dapat telepon tapi tak tolak, tapi frustasi. Kalau habis angkat telepon yang ada mikrofon yang di atas sebelah kiri, dipencet, dimatikan, dinyalakan lagi. Mikrofon kiri atas dimatikan, dinyalakan lagi coba. Oke, Kiri atas. Kalau diklik kan ada kelihatan mikrofon. Kiri atas dimatikan terus dinyalakan lagi. Oke, udah. Nggak ada telepon Mas, saya tolak kok. Apa buka pertanyaannya lah kayaknya? Ya, pertanyaan dulu. Yang lain dulu. Bu Eli dulu dah. Pertanyaannya apa, Bu Gem? Oh ya. Bagaimana kita melawan kalau ada tipu daya iblis atau intimidasi? Punya pengalaman enggak? Pertanyaan di sini aku bingung.
Suara kok mati Bu Sulis. Mungkin Bu Eli dulu ya, Bu Eli dulu. Bu Eli dulu. Habis itu Bu Sulis. Ya. Ya. Bagaimana melawan intimidasi atau tipu daya iblis? Iblis Ya, itu memang sumbernya tipu muslihat. Tadi jam berapa itu di jam 2 ya. Saya baru bisa ngetik ringkasan khotbah yang hari Minggu karena hari Minggu ya, saya ibadah di ini di NICC, jadi tidak ketemu Bapak. Jadi masih PR yang Kamis belum untuk bukunya Bapak nanti ini 1 tahun kan harus selesai. Nah, tadi waktu ngeringkas-ringkas ada kita tentang tadi itu temanya tentang imunitas rohani. Jadi kalau jasmani kita perlu imun, maka rohani kita juga perlu imun. Nah, imunnya kalau rohani kita adalah kita memakai perlengkapan senjata Allah. Ya, di sana kan ada 7 ya. Ada 7. Gunanya apa semuanya itu? Ya, salah satunya tadi itu. Untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan intimidasi iblis dan sebagainya. Ada beberapa poin tadi itu sempat sudah saya share. Nah, di situ memang benar-benar kita di akhir zaman ya, apalagi di masa pandemi ini, seringkali yang sekarang ini iblis sedang gencarkan, panah-panah api dari si jahat itu adalah tentang intimidasi. Ini yang paling besar kalau saya lihat dari beberapa ya mengamati beberapa orang itu. Kita seringkali saat kita jatuh dalam dosa, kita sadar, kita bertobat, itu tidak cukup setelah itu selesai. Kadang itu tiba-tiba iblis itu mengingatkan kembali, seperti kayak kamu itu belum beres, kamu itu masih gini-gini. Jadi kita terbawa lagi. Misalnya kita kok sepertinya Tuhan belum mengampuni saya, seperti itu ya. Itu padahal kalau kita sudah bertobat, kita sudah serahkan sama Tuhan. Jadi bukan tomat ya, tobat yang kumat, kumat lagi. Jadi kita tobat sungguh-sungguh, kita serahkan sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Allah kita itu Maha Pengampun. Kalau sudah percaya Tuhan mengampuni kita, sudah tinggalkan gitu. Kadang kita sepertinya tuh kayak diingatkan lagi dosa-dosa kita. Itu sebenarnya adalah itu tadi tipu muslihat iblis. Iblis itu melancarkan lagi menyerang kita dengan intimidasi. Jadi kayaknya kita ini kayak orang yang aku kok salah lagi. Jadi sepertinya aku tuh manusia yang berdosa, akhirnya berbuat dosa lagi kalau kita mengalami yang seperti itu. Dulu sering mengalami hal-hal yang seperti itu saat terpuruk ya, pernah ya. Masih belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sempat jatuh seperti itu, dan sudah bertobat, ini sudah melakukan pemulihan hubungan dengan orang lain juga, tetapi saat yaitu tadi, kalau imun tubuh kita tidak kuat, itu iblis itu gampang nyerang kita. Apalagi kalau sudah ada celah sekecil jarum itu aja. Iblis itu sudah bisa menyerang kita lagi. Salah satunya yaitu tadi, memunculkan kembali hal-hal yang pernah kita alami itu sebenarnya kok kamu masih berdosa, kamu masih melakukan. Akhirnya kita kalau tidak kuat kita jatuh lagi. Nah, di sini tadi saya bersyukur meskipun saya belum sempat baca ini tadi yang renungan MK, tapi dari yang Pak Gembala sampaikan hari Minggu itu, bahwa kita ini harus memakai perlengkapan senjata Allah. Itu yang harus kita pakai. Kita tahu semua tujuh-tujuhnya kita tahu. Ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, kita tahu. Tapi apakah kita pakai? Atau kita hanya gantungkan, digantung di lemari, disimpan. Nanti kalau waktu mau perang baru kita buka. Nah, padahal kalau kita tahu prajurit itu kan harus siap siaga. Jadi kalau pas musuh menyerang kan nggak mungkin prajurit itu masih sebentar tunggu. Aku tak mungkin makan dulu, mandi dulu kan enggak. Mereka sudah siap
tinggal mungkin ngambil senjatanya dan lari untuk berperang. Itu juga yang harus kita lakukan. Jadi kita sudah harus persiapkan semua, kita pakai setiap hari. Kita ini kalau mungkin secara dalam alam roh ini dilihat, kalau kita dilihat dalam alam roh, apa Bapak Ibu pernah lihat sebuah gambar saat ada berdoa ya, wanita berdoa, itu di dalam penglihatan alam roh itu dia sedang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi dia itu seperti laskar Kristus. Jadi saat kita berdoa, kita ini seperti orang berperang. Makanya doa itu memang penuh kuasa. Karena dalam doa kita kan, peperangan kita ini kan bukan melawan darah dan daging ya. Kita ini melawan kuasa-kuasa jahat. Jadi kita siap untuk memperlengkapi hidup kita dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita itu tadi tidak kena tipu daya muslihat iblis, tidak kena intimidasi, tidak kena, apalagi sekarang ini akhir-akhir zaman ini apa, penyesatan. Kita tidak akan bisa disesatkan lagi karena kita sudah pakai ketopong kebenaran firman Tuhan, itu juga yang akan menjaga langkah kita. Itu aja Bu Gem. Terima kasih. Waduh, lengkap sekali kayak Pak Sudidarma. Ya, puji Tuhan. Sekarang Bu Sulis, pengalaman Bu Sulis. Mana Bu Sulis kok hilang? Oh ini. Wis jangkep piye ya. Pengalaman aja sudah pernah apa? Kalau saya tuh begini, bukan saya itu ketika masih muda itu kan orang-orang yang sembi full timer gitu ya, melayani ya jadi guru sekolah minggu, ya ketua sekolah minggu, ya WL, ya paduan suara dan sebagainya. Begitu semakin kesini itu kan sibuk ya. Pertama kali itu saya hanya memandang itu seperti kerinduan melayani gitu ya. Kok saya ini sekarang pelayanan iyalah, tapi kok tidak seperti dulu gitu ya, tidak oke dulu gitu ya. Saya awal mulanya saya pikir itu hanya sekedar kerinduan, tapi lama kelamaan kok semakin saya jadi cemas gitu ya. Kok ya apa saya ini kayaknya nggak beres gitu ya, kok saya enggak seperti orang yang enggak pelayanan gitu ya. Terus kecemasan saya itu semakin lama itu semakin tinggi gitu Bu. Jangan-jangan saya salah loh ini. Saya sepertinya nggak beres loh ini gitu kan. Tapi semakin kesini saya yang saya lakukan adalah saya mulai mencari khotbah-khotbah itu secara di YouTube, bukan karena saya bukan orang yang waduh baca Alkitab oleh Roemang itu bukan. Saya membaca itu di YouTube dan lain sebagainya, saya pelajari, saya baca atau saya dengarkan banyak firman. Saya tahu bahwa saya tiba-tiba saya merasa ini bukan cuma kerinduan, ini semacam saya merasakan ini bahwa ini seperti intimidasi yang membuat saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena saya melayaninya tidak di bidang rohani lah secara maksimalnya gitu ya. Dari saya membaca firman, saya dapatkan salah satu khotbah waktu itu kan bahwa pada zaman dahulu tukang batu pun itu ada sebutannya. Yang ketika mereka mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, itu mereka melayani untuk Tuhan. Itu masuk di otak saya. Tetapi saya juga masih begitulah merasa gelisah. Dan pada akhirnya saya lakukan adalah, Roh Kudus, kau tahu saya itu gelisah untuk hal ini. Karena saya merasa saya bekerja dengan baik, tapi sepertinya ini bukan pelayanan tuh kalau buat saya, gitu ya. Walaupun banyak khotbah yang saya dengar, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan merangkainya akhirnya pada saya. Saya mempunyai banyak anak-anak muda di sana. Roh Kudus bilang, kamu menjadi ibu, jadi mereka itu juga pelayanan. Ketika kamu membawa mereka mereka memanggil saya ibu, jadi saya itu adalah budak ibu. Dan itu panggilan itu tidak untuk semua orang yang tua di kantor itu, karena saya banyak tim saya yang muda itu di tim saya. Roh Kudus ingatkan ketika kamu menjadi ibu buat mereka, mengingatkan apakah kamu ke gereja, hanya hal seperti itu pun sudah pelayanan gitu. Saya mendapatkan damai sejahtera dengan itu, bukan karena saya mencari begitu banyak khotbah, memang itu memberikan saya pengetahuan, tetapi terlebih ketika Roh Kudus secara pribadi berbicara pada saya bahwa saya tidak lagi bisa tampil melayani seperti orang-orang yang rasanya saya itu iri kadang-kadang bukunya melihat Mbak Widya, Ibu lihat Bu Eli, aduh Tuhan kok luar biasa gitu ya pelayanannya. Tetapi saya kok seperti orang yang menurun secara pelayanan. Tapi ketika Roh Kudus ingatkan kepada saya bahwa ketika saya bisa menjaga rumah saya yang dulunya panas, sekarang agak dingin, yang di kantor saya yang mungkin ada banyak anak yang begitu gelisah, walaupun saya belum bisa berbicara tentang Tuhan Yesus, walaupun saya hanya bisa sampai katakan, puji Tuhan, ada berkat, jangan khawatir, hanya sampai di situ dulu. Saya merasa bahwa Tuhan secara pelan-pelan taruh saya di sini, dan saya harus terima itu, walaupun pelayanan tidak seperti yang saya pikirkan. Ini yang Tuhan percayakan, walaupun sepertinya dalam tanda kutip
kurang rohani gitu ya Bu Gem ya. Saya tidak bisa menginjili secara langsung, tetapi pelan-pelan saya mendapatkan bahwa saya damai sejahtera di sini. Bahwa saya selama ini merasa tidak layak karena kurang pelayanan secara rohani dalam tanda kutip, itu intimidasi buat saya. Dan sekarang saya lakukan adalah walaupun kadang-kadang masih seperti itu Bu Gem, tapi pelan-pelan ketika saya bertemu dengan anak-anak itu, saya mendoakan mereka. Agak tenang sedikit lah Bu Gem menghadapi intimidasi yang saya rasakan terhadap kurangnya pelayanan saya. Itu kalau dari saya Bu Gem, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Ukurannya itu damai sejahtera yang dilakukan sama Bu Sulis itu saat-saat ini justru sangat dibutuhkan. Kalau semuanya melayani di sana, yang melayani di marketplace siapa gitu ya. Jadi mungkin mereka di rumah sumpah, mereka di rumah banyak masalah, ketemu Bu Sulis cuma ngomong gini, cuma ngomong apa, anu semangat ya, kamu ibadah ndak gitu ya. Terus anakmu bagaimana, terus gitu. Bu Sulis itu sudah menyalurkan hatinya Bapak di situ. Jadi Bu Endang pernah bilang, orang-orang yang dekat sama Tuhan itu ya, nggak usah ngomong muluk-muluk kok, ngomong biasa aja, sederhana aja, itu bisa memberkati orang. Kalau orang nggak dekat sama Tuhan, kita mau khotbah soal Alkitab, nggak ngefek. Jadi intinya Bu Sulis, asal Bu Sulisnya dekat sama Tuhan, ngomong-ngomong sederhana itu pasti dampaknya besar. Gak usah khawatir, marketplace apa sih melayani lek semua kayak Bu Eli. Puji Tuhan. Mbak Erna ada pengalaman? Diperlukan Bu Sulis di marketplace. Bu Sulis di tempat kerjaan. Bu Sulis di Mbak Erna ini juga di marketplace ini Mbak Erna ini. Mbak Erna ada? Mungkin masih ke atas. Bu Uci. Ya, begini. Ya, apa ada pengalaman? Kalau intimidasi itu ya hampir tiap hari itu. Tiap hari ya? Ya memang. Jadi iblis itu tiap hari. Iblis kan kerjanya nggak pernah libur. Ya, contoh sederhana aja ya, misalnya kita punya minta tolong misalnya ke salah satu anggota keluarga kita, suami misalnya. Ini ya, tolong dilihatkan apa sudah dimasukkan itu. Itu tangkapan seseorang atau apa yang ada di keluarga kita, misalnya anak atau suami, tangkapannya lain itu bisa menimbulkan sesuatu yang jadi eker-ekeran gitu. Nah itu loh, kadang-kadang intimidasi iblis itu lewat aja, apa saja kan bisa ya sebenarnya. Padahal yang kita masuk mungkin bukan itu cuma untuk melihat apa sudah ditaruh di tempatnya, tapi si penerima pesan ini dengan kata-kata, padahal kata-katanya ya biasa bukan ya, tapi bisa jadi sesuatu yang besar. Nah itu dibutuhkan hati yang sebenarnya yang ya kembali lagi tenang, harus dijelaskan dengan maksudnya seperti ini loh, dengan kerendahan juga ya supaya nggak terjadi eker-ekeran gitu. Itu aja. Sering kadang-kadang salah paham itu juga sering jadi penyebab masuknya intimidasi lebih. Sama keluarga itu ya, sama keluarga. Iya, bisa dengan keluarga, dengan anak-anak pun kadang-kadang juga jadi masalah loh, bukan karena anak-anak sudah besar dan kita ini sudah tua ya, bukan ya. Kadang salah paham gitu kan, proses ketuaan, itu kan mendengar kurang jelas pun kadang-kadang jadi, nah itu loh kadang-kadang ya itu yang butuh proses kesabaran yang luar biasa. Iya, paham. Jadi memang biasanya kita itu kan Tuhan Yesus itu Raja Damai ya. Saya berprinsip bahwa kalau kita ngikuti Tuhan Yesus ya harus bawa damai lah. Kalau orang salah paham, meskipun
Orangnya yang salah paham itu kalau saya ya, orang lain salah paham padahal kita ngomongnya jelas, ya baik, tapi sono marah. Karena sono yang marah, ya saya yang minta maaf dah. Meskipun tadi saya nggak salah. Soalnya apa? Ya kan kita ngikuti teladan Tuhan Yesus, bawa damai. Sono yang marah, ya kasihan dong yang marah, kita kan nggak marah. Ya kita aja yang minta maaf, biar yang sana nggak marah juga. Minggu lalu saya minta maaf sama Ivan, diam-diam Van, aku minta maaf ya, mama itu orangnya to the point. Kan ngomongnya kadang gitu, mungkin aku selama ini ada salah, ngomongnya kasar atau apa, mama minta maaf, itu aku habis di menara doa Ivan tak perlu tak minta maaf. Itu aja udah nggak ada apa-apa. Enggak, aku wis seru jadi Ivan. Wis seru sifatnya mama katanya gitu. Oh ya sudah, tapi aku ya takut jangan-jangan nanti aku bikin salah orang. Bukan orang yang salah sama kita aja, kita pun juga bisa salah sama orang. Kita bisa aja salah menduga sama anak loh. Anak itu kadang maksudnya baik, cuma dia nggak ngomong semuanya. Kita yang salah paham bisa. Jadi kalau untuk saya lebih baik sering-sering kita yang minta maaf, soalnya kita yang nggak marah. Supaya aman, damai, sejahtera. Kapan iso kayak Gampang. Supaya apa? Kalau kita tenang, supaya bisa berdoa gitu aja loh, gampangnya. Gampangnya supaya bisa berdoa kalau nggak ada ganjelan. Banyak mengampuni. Ya, mengampuni, ya itu betul. Bisa koreksi supaya diri ya. Banyak berdoa. Kan kita yang maksudnya kita yang lebih ngerti firman lah. Orang lain yang marah ya kita ya harus mendinginkan orang itu, jangan dibiarin. Ya kita minta maaf di bawahnya. Supaya damai sejahtera, kita untung kita bisa berdoa. Melawan iblis kata Bu Eli kan harus berdoa. Bagaimana kita bisa berdoa melawan intimidasi kalau kita nggak tenang dalam berdoa? Ketika kita damai dengan semua orang, kita bisa berdoa. Ada firmannya, cuma aku lupa. Kapan iso kayak bugem, nggak salah tapi minta maaf coba. Loh kan ada untungnya, kita kan untung. Meredakan kemarahan yang lebih besar Bu Sri. Apa ayatnya Dona? Supaya kita bisa berdoa itu loh. Pokoknya apa? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa gitu ya. Betul. Jadilah tenang supaya bisa berdoa. Kalau kita ada orang marah sama kita, memang kita nggak salah, tapi orangnya marah. Kita juga nggak tenang kok. Ada orang kok marah sama kita, kan kita juga nggak tenang. Lah aku kepingin tenang dan bisa berdoa, ya minta maaf. Untuk apa mikir-mikir panjang, beres gitu loh. Ada firmannya juga ya betul ya, yang kita nggak boleh. Loh, ada untungnya. Semua firman itu untuk kebaikan kita. Menyimpan kemarahan sampai besok harinya, ada juga Mbak Dona ya. Iya, enggak boleh, harus sampai matahari sebelum matahari terbenam. Nah, sebelum matahari terbenam. Jadi jangan sampai 2-3 menit saja sudah nggak enak kayaknya, bukan nyimpen kemarahan gitu. Pasti Boci kan terganggu juga kan dia. Iya juga. Kan terganggu kalau ada yang nggak enak, ada yang marah, kan jadi muekir kan di sini, jadi banyak pikiran. Kalau banyak pikiran nggak bisa fokus berdoanya, nggak bisa apa. Jangankan mau berdoa biasa, jangankan ngomong mendoakan orang lain, doa untuk diri sendiri aja udah nggak tenang kalau ada ganjelan. Lebih baik ndang beres-beres lah. Harga diri itu udah ada. 1 Petrus 4 ayat 7. Apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Apa dibacakan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, segala sesuatu sudah dekat. Jadi itu termasuk apa? Yang kecil-kecil lewati aja lah. Yang penting kita bisa berdoa itu loh. Lewati yang kecil-kecil itu, apa yang bisa kita bereskan lah, wes. Apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang, nggak usah banyak pikiran, cepet tua nanti. Apa-apa yang diberesin dah. Ada suami cemburu dikit dirangkul aja suaminya. Pak minta maaf, aku tadi salah apa? Gitu aja. Anaknya bureng alah minta maaf aja gampang.
supaya bisa berdoa. Itu poinnya. Betul. Bisa berdoa dengan tenang, iblis mau intimidasi apa, nggak mempan. Nah, gitu. Betul gitu. Itu ya, Bu Uci. Apa, Iya, Bu terima Sifra? kasih. Bu Sifra mungkin mau ngomong sesuatu? Kalau seperti Bu Sonya itu luar biasa ya. Loh, enggak Hebat. lah, itu firman kok. Iya, firman, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu ya. Nah, kalau nggak Kalau bisa kan, kalau nggak bisa tadi saya kan sudah nyampaikan. Titik lemah kita itu apa? Apa yang kita nah, tidak bisa, kita bisa minta tolong Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan. Jadi intinya semua orang bisa. ya intinya semua orang bisa, tapi bantuan Roh Kudus lah yang membuat kita mampu. Tapi saya belum bisa sampai sejauh dari seperti Bu Sonya. Ya, semua orang itu proses. Ya mungkin titik lemah saya dalam bidang lain yang Mbak Juni udah lulus, tapi saya belum lulus gitu kan. Bisa aja dalam kesabaran saya lulus, tapi bidang lain saya masih punya kelemahan yang belum lulus. Sama, tetap tiap hari itu masih bergumul dengan kedagingan, itu masih sama kok. Mbak Ya, Juni tapi punya pengalaman? ada soal intimidasi ya. Saya itu juga bingung. Hari-hari ini yang jadi pergumulan saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah hidup baru, lahir baru lah ya. Sudah benar-benar menyalibkan seluruh kedagingan saya dan benar-benar menyerahkan hidup saya untuk Tuhan sepenuhnya ya kan. Nah, dari itu saya diuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Kalau menurut saya itu adalah bukan lagi badai kehidupan ya. Menurut saya itu adalah gelombang kehidupan tentang anak saya. Karena yang namanya terang itu tidak dapat dipersatukan dengan kegelapan dan itu tidak akan pernah dapat terjadi. Nah, kenapa saya kok bisa dapat ujian seberat itu? Saya dihantam model apa itu saya kuat. Tapi setelah saya dihantam ini, saya jadi lemah, saya jadi rasa ketakutan itu ada, intimidasi iblis itu luar biasa ya. Jadi masa lalu saya sebelum pernikahan sama suami saya yang pertama itu, jadi keluar semua, "Kenapa Tuhan, kenapa?" Jadi seperti iblis itu mengingatkan dosa-dosa saya di masa lalu itu, apakah ini akibat saya ya waktu itu gitu loh. Tapi saya juga puji Tuhan ya dapat mengendalikan itu. Tapi itu intimidasi yang luar biasa bagi saya ya. Di tengah-tengah saya berdoa, di tengah-tengah saya itu benar-benar ada dalam hadirat Tuhan, benar-benar saya intimasi pribadi dengan Tuhan, itu muncul intimidasi iblis yang seperti itu muncul. Nah, terus saya juga bertanya sama Tuhan, padahal saya ini sudah benar-benar lahir baru, hidup benar-benar dipimpin oleh Roh-Mu, minta benar-benar dan menyerahkan hidup saya itu sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi kenapa kok saya dihantam dengan anak saya berpacaran dengan di luar Tuhan gitu loh. Sedangkan firman Tuhan itu mengatakan antara di antara terang dan gelap itu tidak akan pernah dapat bersatu ya kan. Itu lupa saya ayatnya kemarin itu kan memang benar-benar ya. Nah, dari itu wah intimidasi luar biasa tapi puji Tuhan ya. Hari-hari ini saya sudah bisa mengendalikan, saya sudah bicara, bilang benar-benar sama Tuhan, saya nggak akan kecewa, apapun yang terjadi itu saya nggak akan kecewa dan nggak akan ninggalkan Tuhan, dan saya nggak akan lagi kayak tipu daya iblis, intimidasi apapun, tentang masa lalu, tentang apapun, saya nggak peduli lagi. Yang penting satu, saya percaya Tuhan, kegelapan tidak akan pernah dapat menyatu dengan terang. Cuman itu. Aduh, puji Tuhan. Mbak Juni udah maju banyak loh. Dulu Mbak Juni kalau mikir sedikit itu sudah nggak kuat ya. Sudah nggak kuat. Ini mikirannya banyak loh. Ini pikirannya berat tapi masih kuat. Itu suatu kemajuan. Mungkin Donna mau menanggapi Mbak Juni. Silakan Donna. Iya.
moving forward. Terus maju. Jadi kalau ada intimidasi, yang reaksinya Mbak Juni sekarang udah bener. Terus maju terus. Jadi kalau misalnya dihalangi kayak pelari maraton itu loh, tertinggal pun jauh orang di depan sana nggak apa-apa, terus lari terus, jangan berhenti sampai di titik finish. Jadi kalau Amin. masalah ini belum ada jawaban dari Tuhan sekarang, kita imannya Mbak Juni sedang dibangun nih ya, kayak sedang dibangun. Mau next level lah misalnya. Itu butuh ketekunan Mbak Juni untuk terus. Jadi jangan berhenti. Apapun kenyataan itu cuman bersifat sementara. Tapi kalau firman Tuhan sudah bilang, itu pasti terjadi. Kalau Mbak Juni sekarang sudah merasa lebih tenang, oke, tapi terus lari, jangan berhenti, terus lari dengan doa, terus lari, jangan berhenti sedikit pun. Nanti tiba-tiba, jawaban itu sudah datang, gitu. Percaya saja, pengharapan yang kita taruh sama Tuhan itu nggak akan sia-sia. Cuman kita butuh respon kita. Saat ini kalau Tuhan mengizinkan ujian, mengizinkan intimidasi, itu pasti baik. Semuanya kan yang tersangkut dalam hidup kita hanya dalam izinnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan beri izin, berarti itu baik untuk Mbak Juni untuk terus belajar, memperkuat otot, lari terus, cari Tuhan terus. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, makasih Dona. Semangat. Bu Yuni ada pengalaman? Suaranya. Ya, ini pengalaman saya. Dulu kan saya itu ada selalu kekhawatiran. Dari dulu tuh kan ada kekhawatiran gitu ya. Dulu tuh khawatir, aduh jangan-jangan gini, aduh jangan-jangan. Setiap ada masalah itu mesti saya tuh khawatirnya tuh langsung duluan khawatirnya itu. Jadi karena dulu kan belum begitu mengenal Tuhan ya, belum melekat pada Tuhan lah. Dulu selalu khawatir. Ada masalah apa, gini khawatir. Ada. Terus saya dulu kan pernah juga bersalah sama Tuhan ya. Itu selalu aduh saya ini juga dulu pernah bersalah ya, saya ini apa Tuhan apa sudah mengampuni saya ya? Tuhan apa sudah saya bisa diampuni ya? Kok kayaknya kan dulu pernah mau bunuh diri gitu loh. Dulu saya belum mengenal Tuhan itu. Dulu. Masih baru nikah ya. Saya belum mengenal, masih umur 22 tahun. Kan baru itu kan bingung gitu loh. Terus itu yang diintimidasi tuh. Apa saya diampuni ya sama Tuhan, apa dosa saya besar ya, Tuhan bisa mengampuni saya ya gitu. Terus pokoknya selalu khawatir gitu, apa yang ada masalah apa gitu. Mesti saya khawatir. Itu khawatir itu sudah nomor 1 sudah dulu ya. Tapi ya puji Tuhan setelah saya mengenal Tuhan dan melekat sama Tuhan, sekarang ini sudah enggak ada lah khawatir itu. Biar misalnya ada masalah apa, misalnya ada anak saya gini, cucu saya gini, saya wis enggak khawatir. Karena saya kalau ada apa-apa gitu saya mesti doa dulu gitu. Kalau sudah doa gitu sudah tenang saya, sudah Tuhan sudah jawab doa saya gitu. Biar sekalipun doa itu belum dijawab, tapi saya bilang ya sudah, terima kasih Tuhan sudah jawab doa saya gitu. Itu sekarang begitu. Kalau dulu tuh waduh sudah ini pokoknya diintimidasi sama kekhawatiran aja, kekhawatiran tidak pernah lepas. Setelah segini-gininya lebih ini lagi, sekarang ya sudah enggak lah, sudah ya namanya khawatir itu mesti ada saja. Cuma khawatirnya sekarang sudah beda, maksudnya merasa khawatir gitu saya
saya langsung doa sama Tuhan. Ya sudah tenang gitu. Kalau sudah ya sudah, Tuhan sudah jawab kok gitu. Sudah saya sama Tuhan gitu aja. Ya gitu aja. Khawatir tapi tidak dikuasai ya. Ya tidak dikuasai. Tidak dikuasai kekhawatiran. Karena saya Bu Yuni sudah percaya sama Tuhan. Iya, percaya Rasa, gitu. Ya. rasa percaya itu yang bikin tenang. Sudah kenal, kenal Tuhan, lebih percaya, jadi ada rasa tenang gitu ya. Nah, itu. Ya. Lolos Bu Yuni di Tuhan. Ya. Bu, selama puluhan tahun loh Bu saya ini ada kekhawatiran itu, ya ampun. Nomor satu pokoknya. Tapi sekarang puji Tuhan ya sudah enggak ada lah. Ya namanya khawatir itu ada saja, cuma kekhawatiran sekarang saya menanggapi dengan beda. Saya dengan berdoa sudah tenang gitu. Ya gitu aja saya. Nah, makasih Bu Yuni. Bu Yuni udah lulus. Iya, puji Tuhan. Ini ya berkat Tuhan. Ya, berkat. Percaya kepada Tuhan. Makanya doa mesti kan gini, Tuhanlah anugerah terbesar bagi kita. Itu betul. Jika kita kenal Tuhan, apalagi kita tahu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu anugerah betul, wes menyelesaikan segala masalah. Jangan takut lagi. Kita itu sudah hilang gitu kayaknya. Sudah hilang ya. Sudah sembuh. Terima kasih Bu Yuni. Iya. Sekarang minta tolong Pak Nyoman untuk menambahi apa yang kurang. Anu suaranya Pak. Suara. Di bawah Pak. Yang di bawah sudah. Bukan yang di gambar. Oh ya sudah. Yang mutia. Ya, tadi sudah. Yang berpacaran dengan lain keyakinan siapa itu? Ibu siapa? Lali. Bu Juni. Ibu Yuni. Bu Yuni ya. Saya nambahin mengenai Ibu Dona bahwa kita tidak boleh berputus asa. Jadi terus saja berdoa karena apa? Waktunya Tuhan lain dengan waktu kita. Terus saja. Pasti tercapai. Ada di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 18, pertobatan adalah jalan keluar dari hukuman dosa. Kesalahan apapun itu kan termasuk dosa, kelalaian termasuk dosa. Makanya kita bicara di ayat 1 sampai 15, yaitu Yesaya 1 ayat 15 yang bunyinya, dosa di dalam kehidupan kita dan akan menyebabkan Allah berpaling dari doa-doa kita. Itu bisa juga dilihat di Yakobus 4 ayat 3. Orang yang lahir baru itu mempunyai 3 panggilan. Yang satu adalah panggilan untuk melayani, panggilan untuk bertobat, dan panggilan untuk hidup kekudusan. Jadi ini yang penting, jadi 3 ini yang harus dilakukan. Apakah kita sudah melayani, apakah kita sudah bertobat, apakah sudah kita hidup dalam kekudusan. Ini yang penting, kita kan tidak tahu hidup kita kudus atau tidak. Menurut kita kudus, tetapi menurut Tuhan kan belum tentu. Itu yang perlu diperhatikan. 3 panggilan untuk manusia baru, bahwa ada 3 hal yang penting, hidup dalam pertobatan, melayani, dan hidup di dalam kekudusan. Arti hidup dalam kekudusan adalah tidak bercacat bercela di hadapan mereka. Kalau kita sih merasakan bahwa apa yang kita perbuat pasti itu dianggap betul saja, tetapi Tuhan belum tentu berkenan apa yang kita lakukan. Seperti umpamanya contoh bagi orang-orang yang di gereja melayani yang sungguh-sungguh betul-betul, belum tentu mereka Tuhan itu berkenan pada mereka. Karena mereka aktif melayani, mereka lupa mengadakan intimasi dengan Tuhan dalam doa. Itu juga bisa. Jadi Ibu Yuni tidak usah berputus asa, Ibu Yuni. Jadi kami percaya Tuhan akan memberkati Ibu. Masalah itu akan berlalu saja karena kita terus berharap melalui
Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Itu aja Bu Sonya. Oh ya, makasih Pak. Yeah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mbak Erna yang belum bicara. Mbak Erna, ada mau yang di-sharingkan soal bagaimana kita melawan tipu daya iblis atau intimidasi? Apa punya pengalaman? Suaranya. Belum Mbak Er? Coba, ya Iya. udah. Apa ya? Mungkin Ya, punya sering. pengalaman. Ya, sering apa ya? Ya apa? Kalau saya sering diintimidasi sampai rasa takut, rasa gelisah, intimidasi oleh iblis Ya. atau oleh pikiran kita juga bisa oleh pikiran kita. Ya, bisa. Karena ketakutan itu sering-sering membuat kita apa? Lalai akan firman Tuhan. Tapi kalau kita ingat akan firman Tuhan, kita apa? Matahkan dengan perkataan firman Tuhan, maka kita akan apa? Akan bangkit lagi. Gitu. Intinya gitu, Bu. Ya, jadi saya. Jadi firman Tuhan diperkatakan gitu ya. Iya. Ya, ya itu betul. Tapi tidak dengan mudah, Bu. Ini sekedar. Tapi kita harus ya enggak sekali firman Tuhan dikatakan langsung hilang, tidak. Kita harus sering memperkatakan perkataan firman Tuhan yang membuat kita lebih kuat. Itu. Ya. Itu, Bu. Kalau intinya kalau dirinci banyak. Terus gak bisa ngomong. Iya. Kalau tapi sebetulnya ya cerita bebucannya panjang. Cerita di oma ya. Jadi intinya sebetulnya Bu Erna itu sudah betul. Memang intimidasi iblis itu kan biasanya datang ke pikiran kita ya. Iblis intimidasi dengan tipu daya. Iblis itu nggak punya kuasa apa-apa kok. Bisanya cuma menipu, membohongi, membunuh, membuat kita ragu-ragu. Ya, jalan satu-satunya ya memperkatakan firman Tuhan. Kita lawan dengan pedang roh. Lawan perkataan iblis tadi yang nyerang pikiran dengan perkataan firman Tuhan. Yaitu memang ya harus sering-sering memangnya. Ya intinya itu Mbak Erna itu sudah betul Mbak Erna. Dona mau nambahi yang menanggapi Mbak Erna itu? Iya, memang intimidasi itu jangan dianggap enteng. Hanya saat kita lemah atau enggak, karena namanya juga iblis itu selalu pekerjaannya kan mengintimidasi. Memang itu pekerjaannya. Jadi kadang kita sedang kuat pun diintimidasi juga. Apalagi saat kita lemah. Nah, masalahnya dia itu sering lebih tahu karena umurnya sudah ribuan tahun ya. Tetapi itulah pagar hidup kita kan, kita percaya kita ini dipagari oleh kuasa Tuhan dan juga kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani tadi yang kata Mbak Eli itu harus ya kita dalam posisi selalu siap sedia gitu ya. Memang kadang-kadang kita tanpa sadar lemah atau lagi jatuh atau bagaimana, tetapi jangan berhenti kalaupun sedang lemah, bangkit lagi gitu, bahwa kita sadar posisi kita ketika kita sudah lahir baru, kita ini sudah jadi musuh utama di dalam daftarnya si pengintimidasi itu. Iya, ketika kita makin dekat sama Tuhan, tambah jadi daftar nomor 1 bagi dia gitu kan. Jadi harus terus dalam posisi siap perang. Bener ya sih. Jadi harus siap sedia setiap saat. Baik atau tidak baik waktunya.
Itu aja Bu Gam, makasih. Tidak mudah ya. Harus mudah, harus tapi pasti dibintangi bisa, ini Bu. ya. Harus Tidak dibintangi mudah ini ya. memang. Kenapa? Tidak mudah, Apa, tapi Bu? pasti bisa. Harus dibintangi ini ketika sudah lahir baru sama apa tadi? Oh ya, ketika kita sudah lahir baru dan semakin dekat sama Tuhan, itu kita ada di daftar pertama musuhnya iblis untuk diperangi. Dia pasti mengincar kita, karena kalau kita jadi orang Kristen yang lemah, oh dia cuma taruh di kantong, nanti kapan-kapan aja bisa dia kerjain. Tapi kalau kita makin dekat sama Tuhan, oh dia makin jadi musuh utamanya. Itu yang jadi masalah yang harus kita tahu gitu. Jadi kita bisa setiap saat kita siap sedia sama firman, Oh, gitu ya. Jadi ini, ya puji Tuhan, ini tak bintangi, tak tulis. Jadi ini menjawab Mbak Juni juga. Kenapa aku sudah dekat sama Tuhan, masih juga mendapatkan ujian, gitu ya Mbak Juni ya? Ya betul. Ya memang kita ini berarti kita yang di Sawoja 3 ini, yang katanya Pak Nyoman sudah ada pertumbuhan, target semuanya. Jadi kita semua harus lebih berhati-hati dan berjaga, selalu memakai perlengkapan senjata Allah, gitu ya. Terima Dan kasih. perlunya unity dalam doa. Unity dalam doa, ya. Sharingnya saya cukupkan sampai sekian. Saya kembalikan ke Bu Eli. Terima kasih. Dan terima kasih untuk sharing malam hari ini, sangat memberkati. Sekarang kita akan melanjutkan syafaat. Saya persilakan Bu Sulis, nanti akan dilanjutkan berkat oleh Bu Gem. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kami, bagaimana Tuhan kami memerlukan Engkau. Bagaimana Engkau sungguh adalah anugerah terbesar buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya di dalam setiap intimidasi yang kami alami, Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena kami ada di dalam hati-Mu Tuhan, kami ada di dalam telapak tangan-Mu yang Kau jagai dan Kau kasihi. Tuhan, malam hari ini kami bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami mengingat setiap anggota jemaat MK Sawoja 3 yang sakit Tuhan. Allah, kami percaya bilur masih bilur yang sama, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Bapa, malam hari ini kami membawa Tuhan untuk kesehatan Pak Sugeng, untuk Michelle, untuk Stefan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sendiri akan mengobati mereka Tuhan. Kau akan tolong mereka Tuhan. Kau akan sehatkan, Kau akan pulihkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mengingat Pak Sugianto. Kami juga mengingat Bu Erta Tuhan. Kami juga mengingat setiap orang yang mungkin tidak disebutkan. Tapi kami percaya Engkau menilik mereka satu persatu Allah. Menjamah mereka malam hari ini. Menyembuhkan, menyehatkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Bapak dalam kerajaan surga, di dalam musim seperti ini Tuhan, kami tahu kami memerlukan imunitas yang baik Balaku. Mari Kau berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh menjaga pola hidup kami, untuk kami boleh menjaga makanan kami Tuhan, dan selebihnya kami menyerahkan di dalam tangan-Mu, karena sesungguhnya segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Kau menjagai kami, Kau berikan ketahanan kepada kami, tidak hanya secara rohani, tapi juga secara jasmani Tuhan. Kami perlu Engkau untuk melindungi kami dan menjagai kami. Kami bersyukur kepadamu. Bapak, malam hari ini kami juga menyerahkan ibadah dan perayaan Natal di dalam tangan-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk dana yang Kau sediakan. Kami berdoa untuk para panitia yang ada Tuhan, Kau urapi. Biarlah apapun yang mereka kerjakan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan cuaca Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap acara demi acara di dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya ini tidak hanya menjadi sekedar acara, tetapi sungguh Tuhan, kami diingatkan akan karya-Mu yang besar, akan cinta-Mu yang besar Tuhan, dengan kelahiran-Mu di dunia ini untuk kami Allahku. Kami bersyukur Tuhan untuk Natal yang masih boleh kami rayakan pada saat ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur Allahku, Kau masih memberikan hidup ini kepada kami. Kau masih mempercayakan kehidupan ini kepada kami. Sehingga kami boleh memasuki bulan anugerah ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga,
Tuhan, belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami, Allahku. Ada banyak bencana alam di mana-mana, Tuhan. Mari Engkau berbelas kasihan kepada kami, Tuhan. Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami, Allahku. Bapa, malam hari ini kami bawa setiap korban bencana alam di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ada kesedihan di antara mereka. Ada kedukaan, Tuhan. Ada kesakitan. Lawat mereka malam hari ini satu demi satu, Tuhan. Kau sumber sukacita, Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan, bahwa Engkau bisa menganugerahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal di antara mereka, Tuhan. Di antara penderitaan mereka, mereka boleh merasakan kasih setiamu. Mereka boleh merasakan damai sejahtera yang daripadamu, Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang menolong mereka, Tuhan, menghadapi bencana ini. Mari Tuhan, Kau memberikan kelancaran. Mari Tuhan, Kau memberikan kemudahan. Bapa, ampuni segala kesalahan dan dosa bangsa kami, Tuhan. Jika ini menyebabkan kami, Allahku, mengalami banyak hal. Tapi bila memang itu atas seizin-Mu, Tuhan. Bila kami boleh saling menguatkan. Bila kami boleh saling menopang satu dengan yang lain, Tuhan. Terima kasih, Bapa, yang kami rindukan adalah bangsa dan negara kami. Melewati banyak hal. Boleh terjadi hujan pertobatan, Tuhan. Mereka boleh mengenal akan kasih-Mu dalam setiap hal yang dialami oleh bangsa dan negara kami. Kami bersyukur. Bapa, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Tuhan, ketika pandemi ini datang, ada begitu banyak efek yang kami rasakan, Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini pun, Tuhan, ekonomi belum pulih sepenuhnya. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Ada banyak orang yang kekurangan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada mereka yang mengalami kemunduran dalam usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kasihanilah setiap mereka, Allahku. Kami percaya, Tuhan, di dalam banyak hal yang terjadi, rancangan-Mu adalah selalu rancangan yang terbaik buat kami, Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga kami bersyukur, karena walaupun secara pelan, Tuhan, kami melihat pemulihan di mana-mana. Kami Engkau sempurnakan, Tuhan. Kami tahu kasih setia-Mu cukup buat kami, Tuhan. Adalah kami menggantungkan hidup kami, setiap orang yang menggantungkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Yang sedang mengajar kami, Tuhan, bahwa keuangan kami tidak bisa kami andalkan, pekerjaan kami tidak bisa kami andalkan, usaha kami tidak bisa kami andalkan, hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk virus-virus yang baru. Tuhan, banyak hal yang akan datang. Tetapi ini mengajarkan kami untuk kokoh di dalam Engkau, untuk kuat di dalam Engkau, untuk bergantung sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan, untuk seluruh pengurus negara ini, agar mereka boleh memiliki hati yang baik, yang justru terus hanya berfokus pada warga dan negaranya, Tuhan, supaya mereka tahu bagaimana cara mengatasi banyak hal yang mungkin akan terjadi, termasuk virus-virus yang akan masuk dalam negara kami. Tuhan, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk hal seperti ini, Tuhan, yang mungkin mereka secara pribadi sudah lelah, tetapi Engkau Allah yang kuat, yang akan memberikan mereka hikmat dan marifat, Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin di bangsa di negeri ini, Bapakku, untuk mengatasi setiap pandemi dan kemunculan virus yang baru. Tuhan, kasih setia-Mu atas setiap mereka. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Ada banyak anak-anak remaja. Tuhan, ibadah tunas remaja akan dimulai, Natal remaja akan dimulai, anak-anak ini akan belajar melayani, Tuhan. Mari Yesusku, dalam segala keterbatasan, anak-anak ini boleh mengenal-Mu secara pribadi, mereka boleh melayani-Mu secara pribadi. Tuhan, generasi ini adalah generasi akan melanjutkan gereja kami. Tuhan, kami percaya seperti Engkau mencintai kami, Tuhan, Engkau juga mencintai anak-anak kami. Tumbuh kembang mereka secara rohani, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami juga ingat Johanna dalam tangan-Mu dan keluarganya. Mereka sudah ada dalam kedukaan yang dalam, Tuhan. Tuhan, Engkau yang menghiburkan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita. Kejadian ini akan membawa mereka bergantung penuh kepadamu, Tuhan. Dan Engkau kuatkan iman mereka, Tuhan, di tengah-tengah kehilangan seperti ini, Bapakku. Kami mengucapkan syukur, Tuhan. Engkau yang akan menguatkan mereka, Engkau yang akan menghiburkan mereka. Bapak, kami berkati Johanna dengan segala sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hidup bergantung kepadamu di tengah kehilangan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada akhirnya kami menyerahkan Tuhan seluruh anggota MK Sawoja di dalam tangan-Mu. Mereka yang kehilangan damai sejahtera Engkau berikan,
Mereka yang mulai kehilangan cinta kasih di dalam keluarganya, Tuhan Engkau pulihkan. Mereka dalam kesakitan Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah imannya Engkau kuatkan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mencintai keluarga kami Sawu Jatiga, karena itu Tuhan kami rindu bersama-sama maju di dalam Engkau. Bersama-sama maju dalam cintakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah segala doa kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mencintai kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memimpin hidup kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Tadi ketinggalan satu, baptisannya Stefan. Nah, pop doanya ketinggalan satu, Mbak Sulis. Oh, di datanya ada ya. Baptisan. Dona service nyambung. Ya, nyambung. Nyambung. Bu Erta-nya kok hilang? Erta, kita dulu sebentar. Mari kita Bu Erta sudahkah? Bu Erta enggak ada ya? Dona? Ya. Kasih. Ini doa buat Stefan sebentar ya, baptisannya. Tuhan terima kasih malam hari ini sungguh indah. Kami berdoa Tuhan untuk rencana baptisan Stefan dan juga anak-anak lain Tuhan, anak-anak muda yang akan dibaptis di DSCM Tuhan pada bulan Desember ini, minggu besok dan juga tanggal 25 Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan, perlindungan supaya mereka bisa mengikuti baptisan nanti dengan baik, dengan pengertian yang benar, mereka menerima Engkau Yesus dalam iman percaya mereka secara pribadi. Dan pengalaman rohani mereka akan mereka mulai bersama dengan Engkau Tuhan, agar perlindungan-Mu ada dalam kehidupan mereka semuanya ya Bapa. Satu persatu Engkau menjamah mereka. Semua petugas baptisan dan juga kolam baptisan yang akan disiapkan, Tuhan memberkati segalanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan, dan tidak ada satupun yang jahat mampu menyentuh kehidupan kami, karena Engkau pagar tembok sekeliling kami, Engkau perisai dalam hidup kami. Allah yang kami sembah adalah upah kami yang teramat sangat besar. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo, foto dulu. Terima kasih Pak Nyoman, ibu-ibu semuanya, Tuhan berkati. Bu Sulis, Bu Eli, Bu Yuni. Kita ambil foto ya. Tuhan berkati. Foto ya. Ambil foto dulu. Pak Iwan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, sip. Terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam Tuhan berkati semuanya. Pak Iwan. Bu Erta sudah Bu Erta repot ya. Dadah. Terima kasih.